kita mulai membaca kitab ya. Jadi sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama kayak tadi juga kita membaca Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Astaghfirullahaladzim, kita diampuni segala dosa, dan mudah-mudahan juga dosa orang tua kita diampuni, dan mudah-mudahan juga dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan dosa seluruh muslimin muslimat juga diampuni. Dan yang kedua kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan niat mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan keluarga kita wabil khusus orang tua kita mudahan selamat berada dunia akhirat. Ya, kita mulai ya, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salafuna salih wa bihi sanadun ilaih wa masyayikhina wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa lijaddadina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala bihi mana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Aziz al-Alim adada kulli harfin kudiba wa yuktabu abdal abidin wa dhaharal zahirin. Radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Yang ketiga, membahas tentang masalah haknya kita sebagai manusia dan kepada orang lawan bangsa sejenis kita, yaitu manusia juga yang Allah ada haknya tah. Yalah ya, haknya manusia itu ada 6 perkara lah. Jadi ini yang ketiga sudah dibahas. Yang ketiga, bahwa engkau ketahui akan orang yang masyhur, akan orang yang sudah dikenal dengan zalimnya, dengan orang itu dikenal jangan zalim, dan masyhur ia berjual beli dengan riba lah, jual beli berlebih tak. Hingga engkau ketahui bahwa segala harta mereka itu haram, semua hartanya haram, atau kebanyakan harta mereka itu haram, seperti kebanyakan daripada orang yang zalim. Maka harta memakan harta pemberian mereka itu haram hukumnya. Salah satu malam inilah yang kita bahas di dalam kitab Hidayatus Salikin, bahwa kitanya apabila ada orang yang zalim yang sudah dikenal
orang masyarakat sudah kenal luar biasa sudah, dan kita pun kenal lawan inya juga, bahwa hartanya inya, gawiannya inya sudah sangat nampak kada baik kada bujur atau kada pas. Nah, apabila inya memberi kita kada boleh memakan. Apabila kita memakan hukumnya haram, nah berdosa kita ya kalau. Nah itu ya, berdosa kita. Apabila kita berdosa berarti kita mengkehendaki dalam neraka itu ya kalau lah. Nah itu Pak, itulah syariat Nabi kita. Nah mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat Nabi lah, mudah-mudahan nah itu Bang, aturan anjuran daripada Nabi kita tah, anjuran sidin kayak itu ya kalau. Jadi kita nang hidup di dalam dunia ini kada kawa sembarangan ya, kada kawa sembarangan, mesti ada aturan dah. Aturannya kita yang kalau diaturakan oleh Allah, yang disampaikan lawan Nabi kita, yang pulang disampaikan lawan sahabat, sampai disampaikan lawan tabi'in sampai ke kitanya. Nah itu aturan yang dari Nabi dah. Nah tinggal kitanya aja. Apabila kita hendak mengumpati aturan sidin, selamat kita. Tapi seandainya kita kada hendak mengikuti aturan sidin, berarti kita kada pun selamat. Nah itu Bang. Jadi jangan hendak mengulah aturan seorang hidup ya kalau. Ya, kita umpati aturan orang bahari, kita umpati ya kalau. Sebagai contoh di dalam kitab di sini masalah apa? Masalah memakan yang halal. Nyaman, insyaallah umpati. Gawian yang halal itu diumpati. Jangan hakun pun kada halal ya kalau lah, jangan hakun. Itu sebagai contohnya itu. Menang lain macam-macam contohnya ya kalau. Selain daripada yang halal ini macam-macam, yang sebagaimana aturan kita atau yang dianjurkan lawan Nabi kita, seharusnya kita di dalam hati kita kada boleh keluh kesah, kada boleh menyimpan dendam gitu ya kalau yang seharusnya kita atau. Nah itu anjuran daripada Nabi kita. Seandainya itu bujur anjuran Nabi kita dan kita yakin kada mungkinlah kita kayak itu ya Allah. Kada mungkin kita mengadakan dendam dalam hati kita, kada mungkin. Ataupun kada mungkin kita bisa keluh kesah dalam hati kita, amun kita maasi apa ujar Nabi kita. Nah itu. Tapi insyaallah bubuhan bian ni maasi lah, insyaallah. Kasihan insyaallah. Kasihan lah insyaallah, kasihan. Kita belajar sama-sama ya Allah. Ulun juga belajar ya, pian sama-sama kita belajar juga. Ya kalau kita ini hendak baik ya Allah, makanya kita hadir di majelis ta'lim dah. Makanya kita membuka kitab agama ya Allah. Kita hendak belajar baik. Kita hendak belajar baik sekira kita juga nyaman kena di negeri akhirat ya Allah lah. Ya itu bagusnya alhamdulillah. Mudahan kawat dijalankan, mudahan kita ditolong Allah Ta'ala untuk menjalankan ini risalah ya Allah. Kita ditolong sidin, mudahan kita kuat menjalankan dengan ikhlas, dengan tenang, dengan santai. Seandainya di situ ada ujiannya bagi kita, mudahan kita bisa bisa meimbangi dah. Arti meimbangi itu bisa kita menahan ujian itu ya Allah, mudah-mudahan. Macam-macam Bang. Nanggaran orang beriman ini mesti diuji oleh Allah Ta'ala ya Allah. Ada mungkin Bang, ada mungkin orang hidup di alam semestanya Allah Ta'ala kada diuji lawan Allah, ada mungkin. Ya ujiannya itu tuh membedakan derajatnya ya Allah, derajatnya orang beriman. Jadi semakin tinggi ujian, semakin tinggi derajat ya Allah. Nah, tergantung kitanya. Amun kita merasa ini kesan kebaikan kesan kita, ujian yang kita diberi Allah Ta'ala, insyaallah derajat kita tinggi di mata Allah, tinggi di sisi Allah insyaallah. Tapi apabila seandainya kita menganggap ini sebagai celaan, sebagai hinaan, sebagai yang kada-kada dah, nah, bisa juga runtuh karena ujian tuh bisa kada jadi pahala lagi, bisa kada jadi derajat, kada jadi derajat lagi. Sayang ya Allah, sayang, sangat sayang. Tapi insyaallah buhan ini paham luar biasa masalah itu ya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah rasanya Qurannya ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang dimuliakan, orang yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala itu yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah itu
Jadi kada mungkin ujar guru apabila orang tinggi takwanya kada mungkin juga rendah ujiannya, kada mungkin, pasti tinggi juga ujiannya. Nang kaya garing kah, nang kaya diulah nang camuh kah, nang kaya diuji dari anak, dari bini, dari orang nang datang, macam-macam ujian tuh. Pasti ada ujian, pasti ada insyaallah. Tinggal kitanya aja lagi kan. Tinggal kitanya aja lagi bersabar-sabar hati ya Allah. Innallaha jamil ya Pak, fasabrun jamil ya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu indah sebenarnya, elok. Nah itu, sabar itu elok sebenarnya. Nah, itu pulang orang yang sabar itu pulang selalu Allah Ta'ala ada, seakan-akan ada, itulah orang sabar. Kebalikannya apabila orang kada sabar, seakan-akan Allah itu kada ada di pandangan orang yang kada sabar tadi. Nah itu ya Allah. Tapi insyaallah hubungan ini ahli sabar insyaallah mudah-mudahan ya Allah. Ingat lawan kesabaran tuh, ingat ya Allah. Mudah-mudahan doakan ya ulun mudah-mudahan ulun sabar ya Allah. Kalau kalian sabar bang insyaallah. Insyaallah. Salah satu sifat Nabi kita lah yang paling ngerancak, yang paling sering dah Nabi kita, yang paling sering, yang paling dikenal orang apa aja sabarnya Nabi kita. Di antaranya kayak itu kalau aja yang datang orang kafir mencela lawan Nabi kita, datang pulang orang yang memusuhi luar biasa lawan Nabi kita, sabar Nabi kita alhamdulillahnya. Nah mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan kesabaran itu ya Allah, mudah-mudahan ya insyaallah aja lah. Mun kita yakin nah kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala sayang lawan kita. Allah Ta'ala itu sayang pada lawan kita, berarti kita ini hendak diulah, dibikin kedudukannya kita karena tinggi di sisi sidin. Tapi seandainya kita kebalikannya, kita anggap ini kada baik, rendah karena kita. Jangan apa kayak garing. Alhamdulillah, syukuri benar. Syukuri tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Walau pinggang itu apa yang Allah ya jadi masalah itu. Insyaallah lawan pulang di dalam kitab Ihya Ulumuddin apa jar digisahkan, namun orang itu sangat tinggi kasih sayang sudah. Allah Ta'ala itu sayang luar biasa lawan orang itu biasanya barangkalinya Allah Ta'ala memberi penyakit lawan inya. Setelah inya meminta ya Allah hilangkan penyakit ulun, dihilangkan penyakitnya Allah Ta'ala, tapi kada berataan. Itu tanda cinta Allah Ta'ala, tanda cinta sidin lah. Jadi seandainya kita nih meminta ya Allah habiskan, hilangkan penyakit, dihilangkan, tapi ada seberataan dihilang, disisai lawan sidin. Kenapa jadi kayak itu jan? Dikarenakan amunnya habis beratan kada ada amal jariyahnya. Amal jariyah penyakit ini kada ada amun dihabiskan. Nah itu Pak intinya yang Allah, itu intinya amal jariyah ada. Nyaman juga kalau kita beramal jariyah lah, nyaman. Amal jariyah itu kita yakinlah bahwa kena amal jariyah itu kena nang mulah kita nyaman di negeri akhirat. Itu nang mulah nyaman. Kita yakin 100% kada boleh kada bagi orang yang hendak dekat dengan Allah, bagi orang yang beriman dengan Rasulullah, ini harus yakin akhirat itu bujur ada. Jangan sampai kada ada sama sekali di pikiran ini tuh akhirat itu kada mungkin, jangan sama sekali. Tidak boleh. Makanya kita disuruh belajar ya Allah. Nangke kita beramal kesan akhirat, nangke kita disuruh kita menggawi-gawian akhirat tuh kita disuruh segera kita menginginkan akhirat. Namun masalah dunianya kita boleh digawi boleh kada, itulah dunia. Karena kenapa ya? Karena dunia itu apa aja? Negerinya fana lah, binasa. Namun akhirat kada fana, kada binasa akhirat. Akhirat tuh kakal. Tinggal kitanya aja lagi. Nah kayak kita juga hidup di dunia leh. Kita hidup di dunia makan, minum, diisi duit, diisi harta nyaman ya kalau nyaman tuh. Tapi kadang kalanya pandangan kita ini lawan dunia ini bisa jadi kita anggap tuh kekal. Nah itu salah. Tuh pandangan yang salah, pengajaran yang salah, dan pemikiran yang jahil. Itu kadang kayak itu. Dari Rasulullah sudah dipadahkan bahwa dunia ini kada kekal. Biar kayak apa aja kita mengikuti dunia pasti kita lepas. Nah, munnya kita yakin dasar bujur kita lepas, kada mungkin bang menguati dunia.
sebagai contohnya kita beramalan, sebagai contoh kita nuntut ilmu. Maulah seandainya kita ini meyakini akhirat itu bujur, masa kita lapas tigasan menuntut ilmunya? Ya kalau kada mungkin, ya kalau mun orang yakin, nah tapi mun orang kada yakin kasihan. Ya itu bisa terlapas tuh menuntut ilmu agama tuh. Biar muntungnya menganggap aku aja senang lawan ilmu agama, aku tahu lawan akhirat, aku yakin lawan akhirat, tapi gawiannya kadang meyakinkan kadang kawa. Jadi kita gawi keduanya, hati kita yakin, gawian jasad pun kita gawi ya kalah. Nah kayak dudukan gimana kita membuktikan bahwa akhirat itu bujur, ya kalah. Nah itu buktikan. Ya. Nah kayak ba'amal jariyah, nah kayak kita seandainya ada biisi harata kita gawi, kita gunakan. Allah kada bisa berdusta, ya Allah kita yakin. Rasul apalagi kada bisa berdusta, ya pesuruh Allah bang, ya Allah kada bisa berdusta. Yang ngalih pangalanan syahwat ni ngalih benar. Mun di Quran tu apa jar? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu Pak. Orang yang sudah tahu manakala kedudukan orang yang takut lawan Allah Ta'ala, dan orang itu juga menahan akan hawa nafsunya, melajari akan hawa nafsunya, kada mengumpati akan hawa nafsunya, maka surga langsung orang ditujunya tuh. Ya jadi guru bahari nang inya kena berjalan ke surga tuh kada lagi berjalan, kada jua nang kayak bakudaan kayak kilat jadi guru bahari. Hasil daripada menahan nafsunya tadi. Nah sekarang nafsunya kita yang kalah. Nafsunya kita takonakan ke diri kita masing-masing, apakah masih kawa ditahan atau kada. Seandainya kita masih belum bisa menahan nafsu, dilajari begamatan kita masing-masing ya Allah. Tampulu mumpung masih ada waktu, jangan sampai kita sudah dipukuli lawan malaikat hanya sadar, jangan naudzubillah lah, mudahan kada kita dipukuli malaikat. Jangan sampai kita sudah dipukuli orang hanya kita sadar, jangan sampai. Apa aja laula akharatani li ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu dah. Jadi Rabbi ya Tuhanku, laula akharatani, jikalau engkau panjangkan sedikit barang akan umur ulun ini, nah pian panjangkan niscaya ulun akan menggawi kebaikan dengan sebenar-benar kebaikan, dan ulun akan jadi orang yang bujur soleh, bujur baik. Tapi kata kawal lagi sudah nang bu ucap itu tuh di dalam Quran bang lah, itu dalil-dalil Quran. Nah, yang bu ucap itu sudah mati masalahnya. Kata kawal lagi, kata kawal lagi. Kata kawal lagi. Jadi tampulu masih kita masih kawa jalan aset ini. Nah, dunia mazraatul akhirah kita masih kawa kita jalan akan. Dunia ini ladang ya kalau dunia ini ladang wadah bacocok tanam gesan kita memotiknya di akhirat. Digawi. Tapi insyaallah bubuhan ini ahlinya insyaallah gemar bubuhan ini menggawi akhirat insyaallah yakin. Kita pahamakan anak bini kita di rumah, kita pahamakan tentang masalah itu. Jangan hakun kada kita pahamakan, karena ngalih tanpulu ya kalau tanpulu masih ada waktu untuk memahamakan itu. Tanpulu masih ada ya kalau. Maka pulanglah di dalam kitab hikam, mun kada salah. Tapi bahasa kitanya aja, Bang. Lalu nggak ingat bahasa Arabnya, bahasa kitanya aja. Jadi di dalam kitab hikam itu dikisahkan sedikit nang jaka bahasa kitanya kayak ini. Orang nang diberi petunjuk akan jalan kebenaran. Sebagai contohnya waktu itu belajar mendengar yang baik-baik risalah dari Nabi kah ya kalah ya, yang dari Quran kah, dari hadis kah, mendengar inya. Nah orang itu ditakdirkan Tuhan waktu itu hendak disayangi bana lawan Tuhan, tinggal inya aja lagi nang menyimak, nang memandangnya tuh apa
Nah itu aja lagi tinggalnya. Nah, kayak kita hari ini tetap buka kitab, tetap buka kisah-kisah masalah ini. Ya hari ini kita disayang oleh Allah Ta'ala. Yakin-yakin tak habis-habis, yakin-yakin disayang kita oleh Allah Ta'ala. Nah mudah-mudahan berkat hari ini disayang, esok juga sama disayang dia, mudah-mudahan ya Allah. Esoknya pun mudahan juga sama. Nah mudah-mudahan selalu kita kayak itu, diisi hati kita kayak itu, dan juga digawi itu ya Allah, dan juga digawi. Jangan hatinya aja jadi guru disayang tapi nuntut ilmunya kada tuh luput juga itu bunguling kan ya kalau lah, tapi kada pangkai insyaallah baik-baik insyaallah. Ini itu setengahnya lah ya daripada kisah Jepang. Dari kisah yang baik insyaallah kesan kita, kesan pedoman kita ya Allah, kesan kita juga kena mati ya Allah. Nah mudah-mudahan kita matinya kena mudah-mudahan baik. Seandainya kita sudah baik, sudah bagus, lalu kita bisa memberi syafaat orang lah, mudah-mudahan kita beri syafaat orang ya, kita sudah baik nah. Jangan sorangan ya kalau ada rame sorangan ya Allah ya. Ya mudah-mudahan insyaallah bukan ini jalan orang yang paling baik insyaallah, insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Maka haram memakan harta pemberian mereka, itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal. Kebanyakan lah berarti ada tuh nang kata halal tak, tetapi tiada sunyi daripada harta nang haram. Artinya ada aja harta nang haram, cuman kebanyakannya nang halal. Nah itu yang yang sebagai contoh umpamanya ia berjualan ya Allah, jualan apakah langsat kah, jual rambutan kah ya kalau dia, tapi pulang malamnya nya baju juntan gitu lah, ya kalah. Atau ini bisa juga kredit kah, bisa juga nang duit berlebih bayarnya ya kalau. Nah umpamanya, tapi nya ada usaha nang pokoknya nya berjualannya bujur aja nggak ada salah ya kalau. Artinya banyak nang halal daripada nang haram gitu aja terus sudah ya kalau ya. Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka atau dapat daripada berniaga, itu contoh lah. Nang kayak contoh nang kayak ulun tadi contoh ada apa juga. Dan serta yang demikian itu ia berkhidmah, ia membantu kepada raja nang zalim, membantu raja nang zalim. Di antaranya itu contohnya tah, sisanya yang kalah. Yang pokoknya berjualan, nah itu contohnya langsat kah, tapi kadang malah membantu raja nang zalim, ini nyata. Maka pada galib harta mereka itu halal. Kebiasaannya terkadang harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta nang haram. Artinya baca campur aja harta, kadang halal kadang haram, kadang banyak haram kadang banyak halal, kadang nang halal banyak nah haramnya kurang, tapi kadang-kadang kakak itu aja. Maka sepantasnya lah, seyogianya lah bagi orang nang warok, bagi orang nang hendak berhati-hati di dalam menjalankan syariat Islam, atau bagi orang nang cinta, nang lebih cinta, nang hendak menjalani rasa cinta kepada nabinya Nabi Muhammad, bahwa ia menjauh daripada harta mereka itu, tetapi pada syara', pada hukum fikih tiada haram memakan harta mereka itu. Kada haram lah, kada haram memakan harta mereka itu. Nah silakan. Jadi ada dua hukum di situ. Amun kita hendak memakai hukum tasawuf, silahkan kada diambil kada apa-apa. Tapi kalau kita memakai hukum syariat, hukum fikih, silahkan kita ambil kada apa-apa. Karena kada haram, ya kalau lah, boleh keduanya. Tapi kayak pian sok hukum waro diambil lah. Hukum waro kalau kayaknya kayak ubuhan pian insyaallah. Sedikit lagi lah. Kalimat ini kisah haknya kita sebagai manusia kepada manusia yang lain, haknya kita ya Allah. Kalimat bahwa orang itu tiada engkau ketahui halnya, keadaannya kita kada tahu, gawiannya pun kita kada tahu. Nah itulah ya,
Ada nang di atas tadi ketahuan dah kisahnya, ketahuan dah orangnya, ketahuan orang kampung pun tahu kisahnya kayak apa ini gawiannya kita tahu, orang kampung juga tahu gawiannya. Ada nang kalimat ini kada tahu kita apa gawian tuh gawiannya. Siang-siang malam di rumah aja gawiannya tuh nabian minggu tuyul sokong ini aja. Nah ya Allah lah ulun bisa takoni orang guru biar minggu tuyul kah kada yang bingung malaikat gitu ada lagi. Itu ya. Bahwa orang itu tidak engkau ketahui halnya tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat tanda orang nang zalim. Nah itulah tanda orang nang zalim. Ada tandanya, ada model kayak apa ya, kayak gerak-gerik tanda orang zalim. Nah kayak itu dukun kah umpamanya itulah ketahuan ya kalau lah ya contohnya ya itu. Seperti ia memakai pakaian laskar. Laskar dipakainya pakaian laskar. Ya kalau laskar pakaian laskar. Laskar itu jaka bahasa kita itu seragam lah ya kalau lah seragam. Atau pakaian hamba orang nang zalim. Pesuruh orang nang zalim. Bisa juga apa bodyguard itu bisa ya. Bodyguard apa kalau orang ada kolektor kah? Orang lebih gitu. Dia tapi nang jolim lah, nang zalim. Bosnya jolim, tukang poli kah? Itu itulah. Itu zalim. Maka alamatnya ini menunjukkan akan harta orang itu maka haram maka wajib kita menjauh akan dia. Amunnya ada tandanya itu, amun ada alamat kelihatannya itu orangnya zalim. Sebagai contoh nang tadi, sebagai contohnya apa tadi apa? Itu laskar tadi, baju laskar nang inya nang bisi bos zalim. Nah, itulah ya. Itu jangan kita ambil tuh. Kita jauh akan dia, jangan berparak lawan inya ya kalau lah jangan berparak ya. Dahan kita kawakan berparak mudah-mudahan lah dahan kita pada jangan berparak lah, biar makan seadanya, biar hidup seadanya. Sugih juga pun karena itu percuma ya kalau lah percuma mun sugih karena itu ya, sugihnya masanya setomat aja juga waktunya kadapun lawas lah ya kalau biasa iya jadi guru bahari kita nih anu jasidin apa mun hendak mau ulah anu nih pemikiran sedikit kesenang di rumah. Contohnya bini kita kah ya kalau ben takoni jasidin bini kita tuh ikam umanya ikam nih ku takon dulu langsung lah ikam nih hendak hidup lawas kah hendak hidup setomat aja kah. Sekarang aku beri dua pilihan lah, mun ikam hendak hidup lawas hendak hidup kekal di akhirat hidupnya. Nah sebelum ikam ke akhirat besanguai kamu sanggup kesan ke akhirat dikarenakan kamu hendak hidup lawas di akhirat. Nah tetapinya apabila kamu hendak hidup setomat, nah di sini kita berusaha siang malam kita berusaha, jangan dikenal lagi pagi sore malam, silakan kita berusaha mun kita hendak dunia, tapi jangan harap kena di akhirat akan dapat itu. Itu tinggal kitanya lagi memikirkan, tinggal kitanya aja lagi memberi pandangan lewat di rumah. Beri pandangannya kayak itu kan, begamatan kita beri pandangan ya kalau masalahnya kita sebagai kepala rumah tangga ya kalau kita ini kepalanya apa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi ya kalau faqu anfusakum wa ahlikum naro. Nah di antaranya kalau kayak itu kita ini jadi kepala rumah tangga nang berataan itu di bawah kita. Namun seandainya berataan di bawah itu salah, kita takoni orang kesalahan walau kita sudah kena memadahinya. Takoni orang kita kenapa jadi salah, jar malaikat kena ya Allah kenapa jadi salah. Takoni orang walau kita sudah menegur nih, takoni orang mun kita salah menjawab apa kabar. Nah itu masalahnya. Jadi mudah-mudahan berkat kita sering memadahkan kebaikan dahan masuk lah. Ya kalau dahan masuk kita jadi kepala, siapa suruh jadi lelaki ya tidak aja jadi benjong sekalian. Nah itu Pak, itulah kita lah ya.
kepala. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu kepalanya ubuhan bini-bini ya Allah. Kita nih jadi pemimpin bini-bini. Kita nang takuni orang kan. Bini kita luput, kita takuni orang. Boleh jadi kita dihukum makan orang kan. Karena bini kita luput ya Allah. Anak kita luput sama aja juga, takuni orang juga kita. Walau kita sudah atau memadahinya, takuni orang juga. Nah, tinggal benar lagi alasannya kita tuh apa ya Allah. Sudah dipadahkan ya apabila nyawa padahkan ya malaikat umpamanya tuh interogasi orang di hari itu kada ada kisah dustaan lagi, kada ada kisah sogok menyogokkan lagi ya Allah. Ya ayyuhal insan innaha kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia semuanya, innaha kadihun, bahwasanya kena kita berkata anda innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaki, bahwasanya kita berataan kena engkau ya Allah, berataan kita kena di sidang. Nang sidangnya tuh kada pernah kita mendapatin yang sama nang kaya di dunia ini, dikarenakan kita sidang berhadapan langsung lawan Allah Ta'ala. Nah itu kita coba hadapan lawan orang nang panjang sesengot aja gitu bah, tak kami kita sudah leh. Kalau segin lawan nang bahasa sengot, kalau segin lawan nang Allah Ta'ala, lawan nungkar nang kira aja kena, itu kena pasti tak? Oh pasti kena. Ulun kah, piannya kah, asal manusia aja pian mau bencong mau laki mau bini sama kena, sama kita berhadap lawan kena nungkar nang kira nang marab buka tuh kita berhadap. Tinggalan benar aja lagi dispensasi kah kada kah? Nah, itu aja lagi tinggal bonus kah kada kah daripada nungkar nanggil jakanya bonus tuh sudah gini tutup aja buku pertanyaan berapa aja pian ya bagusnya kayak itu lah mun kayak itu mantap benar tapi munnya seandainya kada kayak itu apa kabar nah itu ya apa kabar itu ya bang tapi kada insyaallah ubahan gani insyaallah orang yang bisa menjawab pertanyaan nungkar nanggil insyaallah nya ada sudah bocoran ya kala bocoran dari tukang talakin dah itu bocorannya tak insyaallah jadi jaka jadi guru bahri ingati jasiden menyanak mati jangan jasiden berwasiat karena si anu tuh nang mentalkinkan aku jangan gitu berwasiat ya Allah jangan karena kalau kena berwasiat karena kalau seandainya itu orang negara nang mentalkinkan aku siapa tahu inya kan ada. Jadi talqin orang nang tadi itu kada seandainya selain inya nang menalkinkan kita adalah itu kita kada mendengar talqinnya. Nah jadi jangan gitu ya. Intinya wasiat nang baik-baik aja biar wasiat itu nang mudah-mudah aja nang nyaman-nyaman aja ya Allah. Nyaman-nyaman aja. Tapi insyaallah buhan bian ini buhan nang anu insyaallah nang aman insyaallah. Aman yakin aman insyaallah. Yakin aman lawan mudahan kita baikan. Kelakuan baik, hati pun baik juga sama ya Allah mudah-mudahan ya Allah selalu nyaman mudah-mudahan sama-sama ya Allah kita saling mendoakan sesama orang Islam sesama orang beriman kita saling mendoakan mudah-mudahan nyamanan kita berataan mudah-mudahan yang dahulunya kita kurang baik kelakuan hati mudahan sekarang baik ya Allah seandainya sudah baik hati dan kelakuan mudah-mudahan kena bertambah baik ya Allah. Jangan kita mundur ya Allah kita teruskan kebaikan kita teruskan kita tampilkan kebaikan kita lawan Allah ya Allah ya caranya dari kita juga untuk kita salurkan ke manusianya ya Allah nah, insyaallah ubahan peni ahlinya insyaallah habis sedikit lagi lah ada apa lah ya sedikit lagi lah kalimat lah kelima bahwa orang itu tiada engkau ketahui halnya tetapi engkau lihat atas sudahlah itulah sudah ke enam berarti wajar manusia al insan ma'al khata wan nisyan ya Allah minta rela ya itu keenam bahwa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik bukan alamat zalim fasik terang-terangan ini bisa menggawi dosa atau fasik lah
fasik. Di antaranya itu apa ya? Di antara fasik nih gawian apa ya? Macam-macam ya, kalau sudah dikenal orang baik tapi pulang menampilkan yang kada baik di tengah umum. Nah itulah jaka jolim sekalian tuh, jangan ada nang kebaikannya tuh lah, jaka kayak itu sekalian. Ada nih kada kebaikan ada juga, kejahatan ada juga, tapi betampai juga. Nah itu lah sama-sama betampai. Jakanya kejahatannya itunya sorangan aja kah, disimpaninya aja kan jadi masalah. Janganlah. Nah, jadi bagus ya, sifat malu tuh bagus juga. Jangan betampai lah, jangan menggawe kejahatan tuh, jangan betampai kalau kita jadi fasik. Fasik tuh modelnya tuh tahu ilmunya tapi kada digawi, itu fasik tuh. Nah, kayak kita nih contohnya apa? Macam-macam ya, ilmu agama tuh macam-macam, banyak kayak di kisah yang kalau lah ada yang wajib ya kalau kan. Tahu sudah ilmunya, yakin sudah Allahnya, yakin sudah Rasulnya, tapi kita masih melanggar juga. Itu tak hati-hati kalau kita jadi fasik. Mudahan kadalah, mudahan kita kada ya Allah. Bukan alamat zalim. Seperti ia melihat akan perempuan yang hilat yang selain pada muhrimnya, atau perempuan yang apa? Ajnabiyah. Apa? Ajnabiyah ni nang tabungas sedikit gitu Nabi Allah. Nang semok aja orang main. Mun ini kada ya kalau lah. Kada ajnabiyah kada. Bini ini jangan lain ini itu setengah langka juga. Tapi mun jaka bahasan ini tuh dianggapnya ajnabiyah berarti masya Allah. Sangka baiknya luar biasa tak lah. Atau ada ia kebanyakan memakai emas. Nah itulah yang pasti lah, kebanyakan emas dah, anak pamer maksudnya ya kalau. Atau kain sutra, atau ia meninggalkan sembahyang dengan terang-terangan. Semua ini alamat tanda orang fasik. Nah jelaslah tanda orang fasik, bukan alamat orang yang zalim. Jelaslah di antaranya tapi kalau dalam kitab Syiar Salikin itu jelas banyak kan itu situ kisahkan masalah tandanya orang yang fasik. Insyaallah mudahan kita lah sawat belajar, sawat kita membaca itu kan. Dan alamat zalim itu seperti mencuri, berjudi, dan menyaung ayam, dan merampok, dan menganiaya, mengambil akan harta orang. Ada bapadah bisa juga ya, kalau bapadah boleh juga. Dan barang sebagainya, maka lihat olehmu akan orang itu, maka nampaki olehmu akan orang itu, jeli-jeli olehmu akan orang itu maksudnya leh. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga, atau dapat daripada pusaka, atau dapat daripada berbandang tahu ya kita berbandang ya Allah, atau barang sebagainya daripada usaha yang halal. Berbandang itu apa kita di sawah kah bertanam, maka harta mereka itu halal, tiada haram memakan daripada harta mereka itu. Pada bapak dimakan aja, asal kita tahu, asal jelas kita tahu, oh orang ini bagus saja gawiannya, oh orang ini sekalinya orangnya bertanam tanaman aja, jelas kita melihat itu, memberi orang itu lawan kita ambil. Kenapa jadi diambil? Ya halal. Nah itu halalnya karena kita lihat itu nampak. Ini kada boleh ada sangka-sangkaan lah di sini ya, kalau biar ini pikir bang, kada boleh menyangka, menyangka itu sama aja kada melihatnya lah. Nah ada ini kita sudah melihat, sudah yakin, kita sudah yakin. Nah itulah itu bang, itu haknya kita ya, kalau lawan sekawan semanusianya kita, haknya kita kada boleh baca sangkaan. Dan demikian lagi jikalau tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, maka yaitu halal. Jikalau kada tahu, seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa in kana amruhum majhulan 'inda fahadha fihi nazar lianna alamatul fisq
adhafu dilalatan min alamatiz zulm walakinil azharu 'indi annahu la yahrumu maluh li'anna zahira yadil islam yadullu 'alal malki dilalatan azharu min dilalati hadhil alamah 'ala tahrim. Berkata Imam Ghazali tentang masalah ini, maka jika tiada engkau ketahui akan hartanya mereka itu dapat daripada usaha yang diharamkan atau dapat daripada usaha yang halalkah, maka masalah ini di dalamnya ada nazar, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena alamat orang yang fasik itu terlebih doib, terlebih lemah daripada orang yang zalim. Itulah artinya boleh aja memakan harta orang yang fasik daripada orang yang zalim. Namun yang zalim kan boleh sama sekali. Nah itu Jepang bedanya ya, kalau fasik kita masih boleh aja memakan hartanya. Pada menunjukkan atas haram harta mereka itu, tetapi yang zahir pada sisiku, pada pandanganku, jadi Imam Ghazali, bahwasanya harta mereka itu kada haram maksudnya. Nah itulah ya Imam Ghazali berkatanya kada apa aja seandainya nang fasik juga memberi kita juga ambil hak kenapa jadi diambil jar. Imam Ghazali nyuruhnya kaidah, Imam Ghazali jasidin kada haram jelas saya lah. Nah karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan akan milik yang halal, akan milik nang halal. Kenapa? Dari tangan orang nang Islam. Jelas saya lah ya. Walau fasik asal kada zalim, jelas saya lah. Mun fasik aja ambil asal kada zalim, jelas saya lah. Itu pendapatnya Imam Ghazali. Apa tadi fasik? Nang ketujuh melihat bibinian bungas, nang banyak memakai emas, maksudnya nang banyak berlebihan. Nah itu lah, itu ya. Nah itu boleh diambil kata Bapak menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ahli sufi ya, Allah Qutbul Ulum ambil. Ya kalau lah belajar alhamdulillah. Mudahan kau mengamalkan ya. Mengamalkan mana tuh Bang menyakat diberi utang lah kalau mungkin mau ditolak. Kada atau kalau mungkin menolak pemberian orang insyaallah insyaallah. Tanda terima kasih lah. Tanda terima kasih. Karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal, yaitu terlebih zahir daripada alamat yang menunjukkan atas yang haramnya itu. Nah itulah artinya pas saja boleh aja tuh diambil harta orang yang fasik, boleh hukumnya. Nah sampai situ aja lah, biarlah minta rela minta halal minta ridha, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya Allah dengan berkat pembacaan kitab Hidayatus Salikin, mudah-mudahan kita bagus kelakuan kita, bagus hati kita, dan mudahan bisa mengamalkan ilmu yang ada di dalam kitab ini, dan mudah-mudahan kita juga diampunkan dosa kita, dosa nang zahir, dosa nang batin, dan mudah-mudahan dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan dosa orang tua kita pun diampuni juga. Dan seandainya juga dosa seluruh muslimin mudahan diampuni sidin juga, dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirah, dan mudah-mudahan kita kadang kali hidup di sana kena sebagaimana kita nyaman di sini, mudahan kita nyaman di sana. Seandainya sakit kita di sini, mudahan kada lagi sakit di sana ya Allah. Mudah-mudahan berkah Rasulullah, berkah sahabat Rasulullah, berkah dzurriyyahnya Rasulullah, berkah muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا نغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.